akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Berikut ini adalah rumus-rumus untuk identitas trigonometri. Jadi, rumus yang kita pakai untuk identitas trigonometri ini yang pertama kita pakai untuk cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1, atau untuk tangen theta itu sama dengan sin theta per cos theta, atau kotangen theta, berarti kotangen ini kebalikan dari tangen ya, kotangen theta cos theta per sin theta. Nah, berikutnya rumus yang kita pakai itu adalah 1 tambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Jadi untuk sekan theta itu kebalikan dari cos theta, sedangkan kosekan theta itu kebalikan dari sin theta. Jadi kosekan theta itu 1 per sin theta, sedangkan sekan theta itu 1 per cos theta. Kita akan masuk ke contoh soal. 1 per akar tangen kuadrat A dikali sin A sama dengan cos A. Kita akan membuktikan bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Jadi, di sini 1 per akar tangen kuadrat diakarin berarti kuadratnya hilang, berarti jadinya 1 per tan A dikali sin A sama dengan cos A. Nah, 1 per tangen ini kan sama dengan kotangen theta. Kotangen theta atau kotangen A ya, karena di sini sudutnya A. Kotangen A sama dikali sin A sama dengan cos A. Kotangen tadi kita bisa pakai rumus identitas tadi. Kotangen theta itu sama dengan cos per sin. Jadi ini bisa kita ubah menjadi cos A per sin A dikali dengan sin A sama dengan cos A. Sin A nya coret, berarti sisa tinggal cos A sama dengan cos A. Jadi terbukti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, untuk contoh soal berikutnya, misalkan ada soalnya cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan 1 ditambah sin theta. Kita akan membuktikan bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, cos kuadrat theta bisa kita ubah, kita ambil dari rumus-rumus identitas trigono tadi. Cos kuadrat theta kita ubah jadi perubahan bentuk dari rumus yang ini, dari rumus cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Jadi bisa kita pindah ruas. Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Jadi kita masukkan di sini 1 kurang sin kuadrat theta per 1 kurang sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Kita ubah lagi yang sebelah kiri, 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, ada rumus aljabar A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Jadi kalau 1 dikurang sin kuadrat theta, 1 dikurang sin kuadrat theta, jadi A nya ini 1 kuadrat, B nya sin kuadrat. Berarti jadi hasilnya adalah 1 kurang sin theta dikali 1 tambah sin theta. Maka bisa kita ubah di sini jadi 1 dikurang sin theta dikali 1 tambah sin theta per 1 kurang sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Jadi 1 kurang sinnya kita coret, maka hasilnya adalah 1 tambah sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Jadi terbukti bahwa ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Nah, contoh berikutnya, misalkan ada
buktikan bahwa ruas kiri, pembuktiannya lagi, 1 dikurang tangen kuadrat theta per 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan 1 kurang tangen kuadrat theta per sekan kuadrat theta. Nah, jadi bisa kita ubah kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi terserah mana yang mau diubah atau mana yang lebih gampang bisa diubah. Nah, kalau yang ini sebelah kanan kita ubah berdasarkan sifat dari rumus identitas tadi. Sifat yang ini didapat bahwa sekan kuadrat itu sama dengan 1 tambah tangen kuadrat. Sebenarnya di sini sudah, kalau kita masukkan di sini, dia kan sudah sama ruas kanan dengan ruas kirinya. Berarti sekan kuadrat itu 1 tambah tangen kuadrat theta. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan sudah terbukti sama. Sekarang kalau kita jabarkan, untuk contoh berikutnya adalah cos pangkat 4A dikurang sin pangkat 4A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, kita akan menjabarkan ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan. Jadi cos pangkat 4A ini kita ubah menjadi cos kuadrat A kuadrat dikurang di sini sin kuadrat A kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi kita pakai yang tadi A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti ini jadinya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A dikali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Yang tadi ya, A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Nah, ini jadi sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, untuk cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, ini rumus identitas yang pertama. Nih, berarti ini sama dengan 1. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Jadi tinggal kita masukkan di sini. Jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A dikali 1 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang di ruas kanan nilai cosnya tidak ada, berarti kita harus mengubah cos kuadrat di sini mengubah jadi dalam bentuk sin. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat A sama dengan sinnya kita pindah ruas, 1 kurang sin kuadrat A. Berarti ini bisa kita ubah 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Berarti ini jadi 1 kurang 2 sin kuadrat A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, silakan kalian mengerjakan soal di bawah ini. Bentuk sederhana dari sin X dikali tangen X tambah 1 dikurang 2 tangen X dikali cos X per sin X dikurang cos X adalah titik-titik. A. Kotangen X, B. Kosekan X, C. Sekan X, D. Tangen X, atau E. Cos X. Nah, jawaban akhirnya silakan ditulis di kolom komentar.